Ya, bisa kita mulai ya. Suara saya sudah masuk? Terdengar jelas? Terdengar, Bu. Ya, terdengar. Ya, alhamdulillah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Kondisinya sehat? Alhamdulillah sehat. Suaranya ada yang kecil, ada yang besar. Berarti ada yang semangat, ada yang kurang semangat gitu ya. Beraneka macam kondisi ini berarti sekarang. Yang join ada 63. Harusnya kayaknya lebih ya dari ini. Ini ya, sebelum dimulai saya mau evaluasi dulu. Karena setelah UTS kan yang mengajar saya, bukan lagi Pak Dwi Putrong ya. Jadi ketika yang mengajar saya sebenarnya sama seperti dulu ketika kalian ketemu saya di semester 1, semester 2, semester 3 gitu ya. Ketika kuliah teori maupun workshop, ketika itu daring, maka saya akan memberikan link Zoom-nya itu melalui e-learning ya. Saya tidak akan menjabri salah satu mahasiswa untuk ayo kuliah ini link Zoom-nya gitu, tidak seperti itu. Jadi link Zoom saya berikan di e-learning, silahkan dicek di jam waktunya kuliah. Kalau di situ ada linknya berarti kita tatap muka online, jika tidak ada ya berarti tidak ada tatap muka online-nya. Kita mengikuti kegiatan yang diberikan sesuai dengan yang di e-learning gitu ya. Bisa jadi nanti kuis, bisa jadi tugas gitu. Karena bisa jadi selama 7 pertemuan setelah UTS ada yang tidak tatap muka online. Bisa dimengerti ya teman-teman di sini. Alhamdulillah saya cukup senang tadi jam 11 sudah banyak yang join juga. Lebih dari 50% ya. Dan saya harap semoga ini tetap semangat semua ini. Yang semangat cuma Mbak Desti tok ini sepertinya. Ya Mbak Desti ya. Oke. Kemudian itu yang kedua adalah terkait UTS yang kemarin. Jika memang ada yang mengalami kendala, akan dilakukan ujian susulan ya, nanti dibuatkan kembali di e-learning. Silakan masing-masing ketua golongan membuat list nama dan NIM mahasiswa yang mau mengikuti susulan ya. Jangan lupa disertakan alasannya. Jadi NIM, nama, alasannya mengikuti susulannya apa. Silakan dikirimkan ke saya dalam minggu ini karena susulannya akan saya buatkan minggu depan di e-learning ya. Itu. Ada pertanyaan sampai sini terkait yang susulan? Cukup ya? Kalau cukup, saya langsung masuk materi ya. Materi kita minggu ini di pertemuan ke-9, yaitu tentang mekanisme bug fixing. Sudah tampil Mbak PPT saya, Mbak Mas? Layar penuh ya? Sudah, Bu. Sudah Bu, penuh ya layarnya? Oke, mekanisme bug fixing. Saya yakin dengan kata-kata bug kalian sudah sangat sering mendengar, sudah sering baca juga, pasti tahu nih apa yang disebut dengan bug. Salah satu mungkin ada yang mau menguraikan tentang pemahaman bug sebelum saya masuk lebih lanjut. Siapa? Jawab. Mas Yusril, silakan. Masalah yang muncul sehingga aplikasi itu tidak berjalan dengan baik. Oke, masalah yang muncul pada aplikasi ya, sehingga aplikasinya jadi tidak berjalan gitu ya. Iya. Ya, betul ya. Jadi bug itu masalah keanehan yang terjadi di dalam aplikasi yang kita develop. Oke, ada yang menjawab di chat. Bug adalah fitur baru. Belum tentu fitur baru ya. Perbaikan nanti yang akan bisa jadi akan jadi fitur baru atau perbaikan yang awalnya
buttonnya misalkan tidak bisa diklik, jadi bisa diklik, ya, kayak gitu. Jadi yang akan kita pelajari di minggu ke-9 ada 6 di sini. Yang pertama, pemahaman tentang bug. Kemudian kira-kira penyebab yang memungkinkan terjadinya bug itu apa saja. Yang ketiga adalah jenis-jenisnya bug. Yang keempat adalah pengelompokan priority level dari bug-nya. Karena pada saat melakukan maintenance ya, maka seorang developer harus tahu prioritasnya yang harus diselesaikan terlebih dahulu itu yang mana yang lebih urgent. Kemudian yang kelima adalah bug life cycle. Kemudian yang keenam, upaya untuk terhindar dari bug itu seperti apa selama kita mendevelop aplikasi. Jadi ada 6 poin ini di dalam PowerPoint saya. Kita masuk yang pertama. Yang pertama sudah saya tanyakan tadi di awal ke kalian, definisi bug itu apa? Jadi jelas ya di sini, bug adalah sebuah kesalahan atau cacat pada sistem, baik itu software maupun hardware, yang menimbulkan sistem berjalan secara tidak normal, bahkan sampai tidak dapat digunakan. Bug sendiri dapat diklasifikasikan sesuai dengan tingkat kerusakan yang ditimbulkan, sehingga pengklasifikasian bug tersebut dapat memberikan informasi kepada developer untuk lebih memprioritaskan bug mana dulu yang akan dibenahi. Nah, ketika kalian search nih ya dengan kata kunci bug di mesin pencarian, maka icon yang akan keluar adalah serangga seperti yang di sebelah kanan ini. Memang filosofinya diambilnya kata-kata bug ya terinspirasi dari serangga itu. Ganggu gitu ya. Nah, kemudian penyebab adanya bug pada software itu apa saja yang memungkinkan? Ada 6 di sini poinnya. Yang pertama, komunikasi yang kurang baik, kerumitan software, tidak adanya log perubahan kode, deadline yang terlalu singkat, kesalahan logis pada desain software, dan aplikasi third party. Nah, dari poin yang pertama dulu. Kalian kan sudah semester 4. Selama 4 semester ini juga sudah mengembangkan paling enggak satu semester kan satu aplikasi ya, satu software. Berarti akan 4 ya, akan ada 4 software. Kayaknya kalau semester 4 kan ada mobile, ada web. Semester 3 ada mobile web juga. Enggak Bu, tapi yang natif. Oh, yang natif. Berarti semester 1 1, semester 2 1, semester 3 2, berarti sudah 4. Akan 6 ya, akan mengembangkan 6 aplikasi kan gitu berarti. Nah, pada saat mengembangkan aplikasi, kalian kan berkelompok ya kalau di workshop. Berkelompok dan kalian menggunakan metodologi pengembangan perangkat lunak ya. Entah kemarin ada Scrum gitu ya. Kalian kan pakainya itu. Berarti kan ada project manajernya, kemudian nanti ada yang bagian developernya, ada bagian desainnya gitu ya. Dan setiap setiap prosesnya kalian akan melakukan delimitingan kayak gitu ya. Nah, kalian berarti pasti sudah bisa lah menjelaskan 6 poin ini. Yang mau menjelaskan poin pertama, jadi kira-kira penyebab terjadinya bug itu salah satu adalah komunikasi yang kurang baik. Nah, berarti pada saat development, komunikasi yang kurang baik ini contohnya seperti apa? Kalau digambarkan. Ya, Mas Fairul. Izin menjawab, kalau misalkan komunikasi yang kurang baik kan kita pada semester 3 dan semester 4 ini juga pengerjaannya secara kelompok. Jadi kode yang digunakan itu diupload pada GitHub atau GitLab. Jadi ketika salah satu dari rekan kita itu nge-push, sebaiknya yang lain nge-pull dulu sehingga ketika terjadi perubahan itu tidak bercampur antara codingan yang satunya dengan codingan yang lainnya Bu. Jadi ada komunikasi yang baik di situ sehingga terjadinya bug itu dapat minimalisir. Ya itu kalau tadi antar developernya berarti ya, antar programmernya.
Nah, berarti kira-kira nih yang harus memanajemen itu semua, kan pimpinannya kan berarti ya, pimpinan proyeknya. Berarti manajer proyeknya harus bisa mengkomunikasikan itu kepada semua developer, kan gitu ya? Nggih, Bu. Ya betul, itu salah satu contohnya. Jadi pada saat pengembangan software, kita pasti ada bagian yang tadi itu ada desainernya, ada programmernya, ada marketingnya, ada testernya, bagian analisisnya kan gitu ya. Nah, maka dari setiap individu yang di sini harus punya komunikasi yang baik. Jadi biar penyebab terjadinya bug itu bisa dihindari. Oke, nomor 1 sudah sangat jelas. Kemudian yang nomor 2, kerumitan software. Ada yang mau mencoba menjelaskan? Izin menjawab, Bu. Siapa Mas? Raise hand nggak apa-apa sebenarnya. Silakan raise hand aja. Ya, Mas Ibnu. Gimana? Oke, izin. Suara saya terdengar, Bu. Terdengar jelas. Jadi untuk bagian kerumitan software, nah mungkin lebih ke fitur, Bu. Jadi misal untuk pengembangan fitur, misal kita ambil contoh untuk forgot password atau kita berhubungan dengan cookie seperti itu atau token. Nah itu kan butuh ketelitian gitu untuk masukin datanya nanti. Nah mungkin untuk kerumitan software mungkin seperti itu, Bu. Dan misal untuk mengembangkan fitur pembayaran, nah misal klien pengen pembayarannya menggunakan payment gateway atau payment online gitu. Nah itu saya rasa sih lebih rumit, Bu, gitu daripada pembayaran secara biasa itu atau offline gitu atau COD gitu. Ya, betul ya Mas Ibnu. Itu sudah dicontohkan sama Mas Ibnu. Jadi kerumitan software itu kan tergantung permintaan kliennya ya. Kalau fungsi dan fiturnya itu semakin rumit yang diminta oleh klien, maka akan memperbesar kemungkinan bagi seorang programmer ya itu melakukan kesalahan juga pada akhirnya gitu ya. Karena terlalu rumit, permintaannya aneh-aneh gitu ya misalkan. Nah, itu bisa jadi menjadi apa ya? Menjadi peluang untuk terjadinya kesalahan pada saat coding. Bisa jadi alurnya gitu, alur aplikasinya. Ya, itu termasuk salah satu yang bisa menjadi penyebab terjadinya bug. Ya, terima kasih Mas Ibnu. Yang ketiga sekarang, tidak adanya log perubahan kode. Siapa yang mau menjelaskan? Boleh raise hand yang mau? Oke, saya kasih kata kuncinya dulu ya. Pada saat, oh Mas Ibnu lagi. Selain Mas Ibnu, tunggu ya Mas Ibnu, saya kasih kata kunci dulu, siapa tahu ada teman yang lain mau raise hand juga. Tidak adanya log perubahan kode, di sini pada saat kalian mengembangkan, selama ini kalian bikin apa? Laporan ya. Nah, laporan yang kalian bikin itu cukup laporan di akhirnya atau ada laporan yang selama progres itu berjalan? Nah, kaitannya di sini ya. Siapa? Selain Mas Ibnu? Ada sekian banyak loh. Ada bug yang sudah diselesaikan, tapi ternyata ada programmer lain yang mengubahnya lagi. Nah, kayak gitu. Nah, maka dokumentasi itu perlu. Nah, berarti katanya masih dengan komunikasi yang baik, yang kurang baik ya. Berarti komunikasi yang kurang baik itu salah satunya juga adanya dokumentasi yang baik. Jadi kalau dokumentasinya bagus, nah insya Allah berarti kan proses developing itu akan lancar. Kemudian yang keempat ada deadline yang terlalu singkat. Siapa? Gampang ini. Oke, Mas Raffi. Izin menjawab, Bu. Oke. Jadi dalam developing software itu kan biasanya
ngoding, terus testing, terus kalau ada masalah revisi gitu Bu. Terus kalau deadline-nya terlalu singkat, Terus? jadi kurang bisa memeriksa lagi gitu Bu, codingannya, jadi dapat terjadi bug, masalah-masalah yang muncul. Oke, jadi kalau waktunya terlalu singkat itu kita proses developing kan punya siklusnya ya. Jadi bisa jadi siklusnya itu belum berjalan dengan sempurna, makanya harus segera dipublish kan aplikasinya, padahal siklus yang kita lakukan belum sempurna. Misalkan testingnya masih harus dilakukan 2 kali, tapi itu masih 1 kali melakukannya, nah kayak gitu. Nah berarti di sini menyebabkan terjadinya bug. Yang harusnya aplikasi itu bisa diselesaikan 1 bulan, tapi permintaannya jadi 2 minggu gitu ya. Akhirnya developernya kan cepet-cepet ya. Jadi kurang detail bisa jadi. Jadi masih ada beberapa fitur yang tidak bisa tereksekusi dengan baik. Sebentar ya. Ini koneksi saya di kalian putus-putus nggak ya? Lancar Bu. Lancar, oke. Soalnya beberapa kali di layar saya nampak koneksinya unstable. Oke, yang berikutnya adalah kesalahan logis pada desain software. Siapa yang mau menjawab? Kesalahan logis pada desain software. Kan melakukan tahap analisis kebutuhan kan setiap kali mau mengembangkan aplikasi. Nah, itu kaitannya di situ. Siapa yang mau menjelaskan? Coba saya tunjuk ya. Cowok, ceweknya tadi masih 1. Mbak Ingrid Amalia mungkin? Mbak Ingrid Amalia sedang tidak di tempat. Mbak Ajeng? Mbak Ajeng? Mbak Ajeng? Gimana ini? Jadi kuliah apa enggak ini? Jangan dulu Mas Ibnu lagi. Boleh ditolak ya Mas Ibnu. Saya mau coba yang lainnya dulu. Mbak Yuliana. Saya, Bu. Oke. Gimana Mbak? Coba. Yang Kesalahan desain logis. Kesalahan logis pada desain software. Kira-kira bisa menyebabkan bug itu kenapa? biasanya ikonnya itu, Bu. Gimana? Coba dijelaskan. Boleh pakai kalimat, boleh pakai contoh. Biasanya contohnya tuh kayak ikonnya tuh berbeda, tapi kalimatnya yang berbeda. Kalimat sama ikonnya itu berbeda. Jadi Oke. orang salah Itu yang dimasukkan kesalahan logis pada desain softwarenya gitu ya. Berarti pada saat desain ternyata button itu misalkan save gitu ya, simpan gambarnya disket gitu ya misalkan. Tapi ternyata pada saat proses developing ikonnya hapus tapi simpan gitu ya. Ya, yang dimaksud dengan kesalahan logis bisa jadi pada desain softwarenya. Maka kembali lagi dokumentasi pada saat analisis kebutuhan pun itu harus jelas.
Kemudian yang terakhirnya ada aplikasi third party. Siapa? Ini sudah 2 orang tidak merespon. Mbak Khoirunisa. Iya Bu, Oke. itu bisa dikasih kata kunci maksudnya third party itu gimana? Kata kunci third party adalah contohnya misalkan kamu mengembangkan aplikasi SIM online gitu ya misalkan ya. Kan pakai SIM online nih. Nah, di SIM online itu kan ada database salah satunya mahasiswa ya, tentang data mahasiswa. Nah, database-nya mahasiswa itu dari SIM online itu dia tidak mengembangkan sendiri, tapi dia mengambil database yang sudah dikembangkan oleh aplikasi yang lain. Istilahnya apa ya? Yang lainnya juga ada API ya, ada plugin mungkin plugin yang digunakan di aplikasi yang kamu kembangkan. Jadi kamu ngambil plugin, misalkan apa WhatsApp atau apa gitu ya, yang kamu tautkan di dalam aplikasimu. Nah, aplikasi third party itu seperti itu, bisa API, bisa plugin, atau bentuk database yang diambil dari database yang lain bisa. Kayak gitu contohnya, Mbak. Iya. Nah, saya izin menjawab, mungkin ini agak relate seperti aplikasi saya di semester lalu. Jadi ada fitur seperti progress bar gitu Bu. Kami menggunakan library, itu mungkin bisa disebut third party Ya. mungkin. Terus Nah, kenapa? di situ ketika ada perubahan versi dari library itu kadang kita nggak tahu, jadi ada beberapa sintak yang berubah, jadi aplikasinya ngebug langsung. Ya, berarti tidak kompatibel ya. Ya, berarti aplikasi yang kita pakai yang tidak kita kembangkan sendiri ya, artinya kita mengambil dari yang lain, nah itu bisa jadi tidak kompatibel dengan aplikasi yang sedang kita kembangkan. Kayak gitu ya yang dimasukkan dengan aplikasi third party. Terima kasih Mbak Khoirunisa. Ya, Bu. Sampai sini cukup jelas ya. Saya lanjutkan. Izin Bu. Izin ini Bu, apa menambahkan Bu tadi? Oke, menambahkan boleh. Yang tadi itu kan ada kesalahan logis pada desain software. Saya rasa itu bukan merujuk ke desain aplikasi UI Bu, tapi lebih ke analisa kebutuhannya Bu. Jadi kayak mulai dari alur program atau desain database seperti itu sih Bu. Ya, dari analisis kebutuhannya, kalau itu tidak tepat di awal, maka eksekusinya nanti juga tidak akan bagus gitu. Memungkinkan terjadinya bug. Gitu ya, Mas? Iya. Ya, oke. Terima kasih Mas Ibnu. Oke. Dilanjutkan di sini jenis-jenis bug. Ada 7 ya di sini, ada functional error, performance defects, usability, compatibility, security, syntax, sama logic. Fungsional di sini mencakup masalah fungsionalitasnya, ada bervariasi di sini. Salah satu contohnya ada tombol yang tidak dapat diklik. Kemudian ada performance, berarti kecepatannya, stabilitas softwarenya, respon time-nya ketika kita memasukkan perintah, nah respon time aplikasinya itu seperti apa gitu. Kemudian ada usability, masalah pada kode software, desain UI yang terlalu rumit gitu ya. Kan ada itu uji usability ke user kan gitu ya biasanya yang kita uji. Kemudian ada compatibility, merujuk pada masalah software yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian ada security, berarti kaitannya dengan keamanan softwarenya di sini. Seperti apa kita build-nya, secure apa enggak aplikasi dari kita, misalkan tidak ya berarti akan. Kemudian syntax error sudah jelas di sini terkait source code-nya. Kemudian ada logic error,
penggunaan kode yang tidak sesuai sehingga menghasilkan output yang salah. Jadi logiknya salah. Pada saat nyabak ada ini ya, misalkan nanti kalian mencari literatur lain, kalian menemukan jenis-jenis bug yang lain, ya boleh, tidak cuman terpaku pada 7 jenis bug ini. Bisa jadi dari sudut pandang yang berbeda. Kemudian saat melakukan testing sebagai seorang tester, banyak sekali bug berkeliaran pada sistem itu. Nah, pada saat itu juga sebagai seorang tester harus memfilter mana bug yang sifatnya sangat berpengaruh besar terhadap sistem, mana yang hanya punya pengaruh kecil. Nah, proses penyelesaian bug itu disebut dengan debugging ya. Nah, ketika kita memfilter jenis-jenis bug itu nanti akan mempermudah kinerja developernya. Jadi ada priority, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, mana yang bisa diselesaikan nanti. Jadi kalau sudah urgent misalkan buttonnya ketika diklik salah, harusnya simpan ternyata hapus gitu ya, itu kan urgent ya berarti. Bisa jadi nanti user kan akan salah, di database akan terhapus kan gitu. Nah itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Berbeda dengan ketika salahnya tadi kata-katanya misalkan simpan menjadi simpa gitu ya, kurang huruf N gitu. Nah itu masih bisa diselesaikan nanti karena tidak berpengaruh secara signifikan. Tapi sebenarnya bikin user bingung kan gitu ya. Nah yang dimaksud memfilter itu seperti itu. Nah sekarang level prioritasnya seperti apa gitu ya dibaginya. Nah, dibaginya ada 4. Di sini ada yang minor, average, mayor sama critical. Nanti misalkan kalian cari referensi lain, ada yang mengatakan di situ ada yang trivia, apa lagi gitu ya. Nah, ini saya mengambilnya 4 dengan istilah seperti ini. Low, medium, high, sama showstopper. Nah, yang paling tinggi ini ya berarti aplikasi berhenti. Sudah kelihatannya di sini, showstopper. Ada terlihat berhenti gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Untuk yang minor atau low, nah bug ini level paling rendah dari sebuah bug atau bisa dibilang terkecil tingkatannya. Nah, di sini terkadang tidak terlalu berpengaruh pada jalannya sebuah sistem. Nah, kebanyakan developer akan menganggap sepele jenis bug ini karena tidak terlalu urgent. Misalkan tidak diselesaikan dalam waktu dekat itu tidak akan mempengaruhi fungsionalitas sistemnya. Jadi user juga tetap bisa pakai, data tetap bisa masuk ke database, nah kayak gitu. Masih sesuai pada alurnya. Contohnya di sini, penggunaan tampilan yang tidak selaras atau tidak sesuai dengan desain dari UI-nya. Kemudian penggunaan caption yang typo seperti sign up menjadi singpu di sini. Nah, ini yang masuk kategori minor. Kemudian yang masuk kategori average atau medium yang seperti apa gitu ya. Nah, ini berarti levelnya kan menengah, tingkat urgennya bisa dianggap penting meski tidak terlalu berpengaruh besar juga terhadap jalannya sebuah sistem. Tetapi bug ini sudah masuk kategori yang tidak bisa disepelekan karena pada beberapa kasus lama-kelamaan akan menjadi jadi nggak nyaman di aplikasinya, jadi harus segera dikerjakan. Nah, contohnya di sini saat kita menambahkan sebuah data member ya di sini, setelah itu dilakukan save. Biasanya akan keluar notifikasi sukses pada sistem, akan tetapi data tersebut tidak muncul pada list membernya. Tapi sebenarnya masuk di dalam database, cuman di tampilannya data baru yang dimasukkan tadi itu tidak muncul. Nah, seperti ini kan sebenarnya logiknya ya jalan-jalan aja sebenarnya. Hanya saja di tampilan usernya akan mempengaruhi user, jadi nggak yakin, ini masuk nggak ya datanya kan kayak gitu. Nah, kemudian contoh yang kedua ada saat kita klik button login, harusnya masuk ke dashboard, tapi malah masuk ke dalam menu register. Ya, berarti secara alur salah ya masuknya di sini. Nah, ini yang tapi masih belum termasuk yang
urgent sekali ya, masih masuk yang medium. Kemudian ada yang mayor atau high. Bug ini bisa dibilang sebagai level menengah atas. Jadi peranan bug ini sudah terasa terhadap fungsionalitas sistemnya, dan ini yang harus segera diselesaikan sama developer. Contohnya apa di sini? Saat melakukan penambahan member baru pada sistem, kemudian di-save, maka sistem terus menganggap ada kesalahan pada kolom tertentu, sehingga tidak dapat disimpan, padahal secara input yang dilakukan oleh usernya itu sudah benar. Maka di sini user pasti akan bingung, salah apa lagi ya, perasaan di text box yang dimasukkan itu sudah benar semua datanya, tapi kenapa disimpan jadi nggak bisa? Nah, di sini kan user akan bingung, ini aplikasinya gimana kan gitu. Nah, ini salah satu bug yang harus segera diselesaikan sama developer. Kemudian yang kedua, saat melakukan penambahan member baru, kemudian ketika diklik save, di sistem memunculkan error tertentu yang isinya adalah bahasa mesin. Ya, jadi bahasanya warning errornya itu bukan sesuai bahasa si user. Misalkan tahu-tahu munculnya bahasa SQL, kayak gitu, maka user akan bingung. Harus melakukan langkah apa setelah ini, gitu kan. User pasti begitu. Nah, ini masuk kategori mayor. Kemudian yang terakhir tadi, paling tinggi ada critical. Di sini menunjukkan aplikasi berhenti gitu ya. Nah, pengaruhnya sudah pasti sangat besar kepada sistem. Jadi sistem benar-benar tidak bisa digunakan sama sekali. Nah, maka developer harus segera menyelesaikan, tapi yang pasti di sini juga akan membutuhkan waktu yang lebih banyak karena harus ngecek dari awal ya, berarti logiknya alurnya seperti apa, salahnya di mana, seperti itu. Dia harus menelusuri code-nya lagi. Nah, makanya biar terhindar dari sini, maka pada saat analisis kebutuhan di rancangan awal tadi, sebelum proses development dilakukan, itu harus dilakukan dengan baik. Nah, contohnya, sistem tidak dapat dibuka atau digunakan sama sekali. Software yang sering mengalami seperti ini, seperti software dengan platform desktop maupun aplikasi mobile. Yang apa ya? Yang cenderung beresiko. Nah, ini yang sudah paling tinggi. Sampai sini cukup jelas ya dari contoh-contohnya. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau sharing kemarin selama proses developing? Boleh deh sharing satu apa yang pernah dialami. Kira-kira masuk ke tingkat bug yang mana secara prioritas. Ada yang mau sharing? Ada yang pernah mengalami bug atau enggak cuma pas developing ya, pas kalian menjadi user aja. Pas kalian menjadi user pernah nggak pakai aplikasi tahu-tahu yang muncul bukan bahasa kita, bahasa mesin tadi itu. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Pernah, Bu. Iya, pernah. Nah, berarti ketika kamu menjadi seorang developer, seharusnya seperti apa? Harusnya bikinnya seperti apa? Diperbaikin dulu, Bu. Diperbaikinya seperti apa? Misalkan secara fungsional, misalnya ini ya contohnya, ternyata dia tidak bisa menyeleksi dari tabel mana gitu ya, maka yang keluar adalah sintaks SQL gitu. Ingin menampilkan sesuatu gitu. Nah, berarti kamu akan membenarkannya seperti apa? Kalau kamu belum bisa menemukan nih, harus direvisi seperti apa, kamu belum bisa menemukan, maka sementara kamu akan membuatnya bagaimana? Pertama, di sistemnya itu kita rubah dulu dari production jadi maintenance, Bu. Setelah itu, jadi biar fitur nggak bisa diakses. Nah, setelah itu kita cek di codingan, kita cek misal itu mau menampilkan data apa, tapi datanya nggak muncul. Nah, kita cek di sana. Nah, ternyata kalau ternyata di sana benar, mungkin kita cek dari segi SQL-nya.
Nah, ternyata SQL-nya sebenarnya sudah benar nih secara logika. Mungkin masih error, tapi bagaimana cara ngeceknya? Ya kita cek dari struktur tabel gitu, atau dari data. Ya, jadi langkah pertama yang harus dilakukan adalah bisa jadi tadi dalam maintenance gitu ya, dikasih pop up atau ya dikasih semacam pop up atau himbauan di halamannya bahwa fitur yang ini belum bisa diakses. Kayak gitu ya. Baru kita terus membenarkan di dalamnya kita telusuri. Ya, betul. Mas Khairul? Mohon izin bertanya Bu. Ya. Mohon izin kalau bab yang tiba-tiba blank putih, padahal di codingannya itu ada yang merah Bu. Gimana? Blank putih? Di codingannya itu tidak Gimana, ada Mas? yang merah, terus tidak ada errornya, tiba-tiba blank. Tadi Padahal sebelumnya itu masih bisa. atau blank putih gitu tampilannya. Padahal di codingannya nggak ada errornya gitu. Gitu. Ya, berarti itu termasuk kategori bug juga kan berarti Mas Khairul ya? Ya, berarti harus dicari. Kalau masuknya blank putih, artinya user kan nggak bisa akses apapun ya di situ. Berarti dia termasuk yang kritikal kalau menurut saya. Karena blank putih, user nggak bisa ngeklik apapun di situ. Aplikasimu stop berarti. Ya, berarti sebagai seorang developer ya harus segera dicari errornya di mana gitu. Apakah kompatibelnya bisa jadi gitu. Itu ya Mas Khairul. Yeah. Nah, kalau sudah kita lanjut ya, kita meninggalkan yang prioritas tadi. Ini masuk yang selanjutnya ada bug life cycle-nya. Ada beberapa istilah ya di sini, ada new, ada open, ada assign, ada test, verified, close, reopen, duplicate, reject, deferred, next release ya. Jadi bug life cycle-nya itu dimulai dari new, kemudian masuk ke open, kemudian dilakukan assign di sini. Pada saat assign itu kita cek dulu di sini duplicate, apakah nanti statusnya reject atau statusnya menjadi deferred. Berarti di sini ada kayak memfilter, ada memfilternya di sini. Kalau sudah nanti dibenerin bugnya, setelah dibenerin dilakukan tes, ada testernya ya, berarti ada tester lagi di sini pengujian. Kalau ternyata belum selesai, masih ada bugnya, maka kembali dibuka. Jadi masuk reopen untuk diopen lagi dengan tahapan yang sama. Kalau memang ketika dites sudah benar, tidak ada bug lagi, maka nanti berubah menjadi verified statusnya. Kemudian ditutup siklus bugnya. Ya, jadi pada saat assign nanti itu ada yang namanya duplicate, reject. Di dua hal ini berarti kalau duplicate bug itu sudah pernah. Jadi ada 2 bug yang sama, ada 3 bug yang sama, nah gitu, maka itu akan ditandai dengan status dia adalah duplikasi. Kemudian kalau di sini statusnya menjadi reject, berarti developer akan menganggap oh itu bukan bug, itu bukan kesalahan itu, maka jadi reject. Kalau deferred berarti secara priority ini masih bisa diselesaikan di next release-nya, tidak harus di siklus yang sekarang gitu. Ya, bahasa mudahnya seperti itu. Nanti kita lihat satu persatu pengertiannya seperti apa. Ya, dimulai dari new. Di sini when the bug is paused for the first time, its state will be new. This means that the bug is not yet approved. Ya, jadi seorang tester kan akan melakukan testing ya di situ. Maka ketika ditemukan nih ada bug, maka akhirnya statusnya dibuka, ada new ditemukan di sini. Nah, kemudian sudah ditemukan sama si tester, maka masuk ke open gitu kan tadi ya. Statusnya menjadi open. After the tester has posted the bug, the lead of the tester approve that the bug is genuine and he changes the state as open.
Ya, jadi pimpinan testernya di sini akan menandai, oh ya ini sudah nih, benar bug gitu ya. Terus di status open. Nah, setelah itu nanti di apa tadi? Di assign ya. Di assign once the lead change the state as open, he assign the bug is to corresponding developer or developer team. The state of the bug now is changed to assign. Nah, ketika sudah di open, dicek lah nanti bersama dengan si developer atau developer timnya. Terus ditandai. Nah, ditandai tadi ada apa tadi? Ada duplicate, ada reject, ada default. Kita lihat dulu satu-satu ya. Yang duplicate. Nah, duplicate di sini if the bug is repeat twice or the two bug mention the same concept of the bug, then the bug status is changed to duplicate. Ya, jadi kalau ada bug yang sama, maka akan ditandai sebagai duplicate. Jadi ketika tester tadi menemukan dalam satu siklus, oh ada sekian bugnya gitu ya. Ternyata dari sekian itu ada 2 yang sama gitu, maka akan ditandai sebagai duplicate. Nah, kemudian tadi ada reject. Kalau reject apa? If the developer feels that the bug is not genuine, he rejects the bug. Then the state of the bug is changed to rejected. Nah, kalau yang default, the bug changed to default state means the bug is expected to be fixed in the next release. The reason for change the bug to this state have many factor ya. Ada banyak faktornya. Bisa jadi dari prioritasnya tadi itu ya. Some of them are priority of the bug may be low level, lack of time for the release, or the bug may not have major effect on the software. Jadi tergantung tingkatannya tadi. Kalau memang sidang yang belum apa tadi? Tes ya. Sudah dibenerin terus dites sekarang. Nah, berarti dites di sini setelah developer itu menyelesaikan bugnya, maka akan ditandai sebagai tes di sini. Before he release the software with bug fix, he changed the state of bug to test. Ya, it's specific that the bug has been fixed and is released to testing team. Ya, jadi yang melakukan nanti timnya tester lagi di sini. Nah, kalau sudah, maka dicek kan masih ada bug lagi atau enggak. Kalau masih ada bug lagi, tadi masuk ke reopen. Reopen berarti if the bug still exists, diubah menjadi status reopen. Maka life cycle-nya bug itu akan berulang lagi. Nah, kalau ternyata dites ternyata sudah enggak perlu reopen lagi, berarti masuk ke verified sama close ya. Setelah itu verified. Once of the bug fix, ya bugnya berarti sudah fix, sudah diselesaikan, maka akan berubah menjadi verified. Kalau sudah verified, berarti yang terakhir adalah siklus. He changed the status of the bug to close. Tuh. Nah, jadi ini siklus life cycle-nya bug. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mas Alvin? Nggih. Ya, sebenarnya yaitu tadi pada saat proses developing ya, itu harus ada dokumentasinya. Salah satunya ya dokumentasi testernya ya, dokumentasi testernya. Nah, bentuk dokumentasi tester itu kan sebenarnya tidak ada baku khususnya ya sebenarnya. Setiap perusahaan akan punya versinya masing-masing. Nah, bisa jadi di beberapa literatur pun tidak akan memberikan kata-kata yang sama juga. Tapi secara garis besar
sebenarnya ketika kita melakukan testing itu ada siklus bugnya seperti ini. Jadi kalau memang ditandainya di dokumen itu tidak persis seperti ini dengan kata-kata duplicate, rejected gitu ya misalkan, ya tidak apa-apa karena memang memiliki versi pengujian yang berbeda-beda. Nah, di teorinya di pengujian perangkat lunak akan pengujiannya kalau kita memberikan dokumentasinya dengan baik, salah satunya untuk yang bug, misalkan versi 1 sudah rilis gitu ya, versi 1 sudah rilis. Kemudian ada testing ya. Testing kan akan dilakukan secara kontinu ya di situ. Ya berarti ada dokumentasi bug versi 1, ada dokumentasi lagi nanti bug versi 2. Nah, kayak gitu. Bisa ditandai di dokumennya Mas Alvin ya. Tapi kalau ya kita skripsi itu kan punya struktur ya, struktur penulisan gitu ya, yang baku gitu ya. Nah itu dokumentasinya harus seperti apa gitu. Nah kalau skripsi kita punya kan gitu ya, versinya Poliji kan gitu ya. Ya berarti nanti ketika di perusahaan tertentu ya kamu akan punya versi sesuai dengan yang ada di perusahaan itu gitu. Kalau yang di semester lalu, kalau tidak salah kan ada mata kuliah workshop apa ya, workshop kualitas perangkat lunak, benar ya? Iya benar ya? Benar nggak? Iya, Bu. Ya, itu dokumentasinya seperti apa? Ada kan testingnya yang dilakukan? Ada. Seperti apa? Testing yang apa? Yang jenis apa testingnya yang dilakukan? Black box, white box, unit, Ya, Bu. yang apa? Dua-duanya. Dua-duanya. Ada dokumennya. Di laptop saya tidak ada, Bu. Di drive. Oke, artinya kan tetap masih punya dokumentasinya. Bolehlah minggu depan kita sharing yang sudah pernah kalian lakukan ya. Nanti beberapa gitu bisa share. Berarti kelompok kan ya itu statusnya. Pengen tahu versi dokumennya yang dibikin seperti apa gitu ya. Itu. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada kita masuk yang terakhir nih. Benar nggak materi terakhir? Oh iya toh. Upaya yang dilakukan agar terhindar dari bug. Sebenarnya ini upaya yang dilakukan ya berarti kita menghindari kemungkinan penyebabnya kan gitu ya. Maka salah satunya ada membangun alur komunikasi yang baik, melakukan testing, menjalankan program bug bounty, kemudian menggunakan agile metodologi, menggunakan platform kolaborasi gitu ya. Coba ada yang mau menjelaskan? Semua poinnya boleh, kelima-limanya, tidak harus satu-satu. Siapa? Masih penuh lagi? Oh ya, masih penuh lagi. Oke, nggak apa Mas. Coba, menurut versinya Mas Ibnu ketika melihat kalimat-kalimat ini seperti apa? Boleh by contoh, boleh berdasarkan pemahaman, boleh. Oke, Bu. Izin menjawab, Bu. Yang pertama mungkin membangun alur komunikasi yang baik. Jadi sebelum proses developing itu ditentukan dulu mulai dari metode yang dipakai untuk pengembangannya itu seperti apa. Dan nanti ditentukan juga mungkin sistem kontrolnya itu menggunakan apa gitu. Kok sistem kontrol? Version control. Nah, dia pakai metode CICD atau tidak, pakai automated testing atau tidak. Nah, seperti itu, Bu. Jadi nanti antara ya kejadian yang tadi itu misal mau nge-push gitu, ternyata ada yang nge-push juga, akhirnya harus merge. Nah, ketika ternyata si developer A dengan developer B itu punya bug masing-masing yang nggak mereka sadari, akhirnya ketika mereka pull, mereka bakal dapat bug yang banyak banget gitu, dan duplikat juga nanti. Nah, itu yang nomor 1.
selanjutnya melakukan testing. Jadi gitu ya. Nah, mereka mulai ngecek dulu dari validasi datanya gitu. Datanya itu kalau misal diinputkan dengan yang abnormal, data abnormal itu apakah jalan atau tidak prosesnya. Nah, gitu Bu. Jadi melakukan testing seperti itu dulu. Nah, yang mungkin dilompati yang bug itu soalnya saya baru dengar istilahnya. Nah, mungkin yang keempat itu menggunakan agile metodologi. Ya, jadi bisa menggunakan metodologi agile Bu. Jadi untuk dari segi komunikasi, dari segi prosedur pengembangan itu juga lebih jelas gitu daripada tidak menggunakan metode apapun gitu. Karena saya rasa sih kalau menggunakan agile metodologi itu lebih lebih tertata gitu Bu, dari mulai pengembangan sampai nanti pendokumentasian, sampai nanti mungkin rilisnya itu lebih terpantau gitu Bu. Karena si agile metodologi kan harus ada dokumentasi setiap prosesnya seperti itu Bu. Nah, yang terakhir mungkin menggunakan platform kolaborasi. Nah, itu tadi mungkin bisa untuk jadi menghindari lupa memberi keterangan, itu bisa menggunakan GitHub. Nah, menggunakan GitHub atau GitLab. Nah, kalau GitHub sama GitLab kan dia kan meskipun kita nggak pakai perubahan nih di bagian dashboard, nanti mereka itu bakal generate sebuah commit, yaitu update dashboard semacam itu Bu. Itu. Betul sekali Mas Ibnu, sangat jelas. Ya, mulai dari membangun alur komunikasi yang baik, kemudian itu kaitannya dengan agile metodologinya ya, karena ketika agile metodologi kita per human-nya, per individu yang di dalam timnya juga harus bisa kolaborasi dengan baik, kemudian menggunakan platform kolaborasi. Tadi yang belum menjalankan program bug bounty ya. Nah, jadi di sini sebenarnya di dalam tim kita itu kan ada testernya sudah. Kita punya tim yang testernya. Nah, di sini sebenarnya disarankan ketika melakukan testing kita berkolaborasi dengan tim pengembang yang lain di project yang lain gitu ya misalkan. Jadi biar ada second opinion. Bisa jadi yang sudah kita testing kita nggak nemukan apa-apa nih di di aplikasi kita, nggak ada bug. Tapi bisa jadi ketika orang lain yang mentesting aplikasi kita, salah satu contohnya ya berarti kita bisa ke klien kita langsung yang lebih mengerti tentang aplikasi kita, jadi ke usernya langsung. Itu salah satu yang dimaksud menjalankan program bug bounty. Itu ya Mas Ibnu dan teman-teman. Ada yang ditanyakan lagi atau tidak terkait upayanya? Kan bisa explore lebih lagi ya, tidak hanya 5 poin ini sebenarnya. Cukup ya? Alhamdulillah kalau cukup, karena materinya sudah selesai. Oke, sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Bu. Cukup, ya. Saya harap walaupun secara teori kita masih daring, dan saya juga kami di sini kan juga melakukan yang terbaik gitu ya. Dari sisi dosennya juga akan semangat untuk mengajarnya. Saya harap dari sisi mahasiswanya juga masih semangat gitu walaupun dengan kondisi daring seperti ini, siang-siang dalam kondisi puasa juga kan gitu ya. Terima kasih selama proses ini tadi sudah merespon dengan baik juga. Bagi teman-teman yang memang tadi ditanya masih belum bisa merespon, atau mungkin ada kendala mikrofon atau yang lain, sebenarnya kalian bisa merespon melalui chat ya. Jadi seperti itu. Ini beberapa evaluasi yang dikeluhkan sama beberapa dosen juga sebenarnya. Jadi kembalikan lagi niatnya kuliah mau apa, sudah semester 4 ya, 2 langkah lah setidaknya kalian akan bisa lulus. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi,
bisa kita akhiri kuliahnya. Nanti materi saya upload di e-learning, kalian bisa mendownloadnya dan kalian bisa explore lebih lagi. Untuk minggu depan, silahkan nanti dicek aktivitas apa yang harus kalian lakukan terkait pengujian perangkat lunak. Saya akhiri, wassalamualaikum. Terima kasih, Bu.